Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai dan yang kami banggakan, yang selalu mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah pada kesempatan ini bisa bertemu kembali, belajar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dengan sunnahnya para orang alim, belajar dengan sunnahnya ulama. Semoga dengan belajar pada kesempatan ini semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengaji Kitabul Fiqh alal Madhabil Arba'ah. Kitab fikih madhab 4 dengan taklif atau pengarang Syekh Abdurrahman Al-Jaziri pada juz 1 Sohifah atau halaman 235 juz 1 Kitab Madhabul Arba'ah dengan materi yaitu sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat dan sholat witir. Keutamaan sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat dan sholat witir dengan beberapa penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu aidan at-tahajjudu bil-laili wa raka'atul istikharati. Bab sholat tahajud pada waktu malam dan 2 rakaat sholat istikharah. Wa yundabu aidan at-tahajjudu bil-laili. Disunatkan juga melaksanakan sholat tahajud pada waktu malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la budda min sholatin bilailin walau khalbasyatin. Rawahu at-Tabarani marfu'an. Dengan dasar sholat tahajud atau sholat malam dasarnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu hendaknya kamu adalah melaksanakan sholat pada malam hari walaupun hanya yaitu memeras susu pada kambing, dalam arti lamanya hanya memeras susu pada kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan hadis marfu'. Jadi ini anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita orang Islam pada waktu malam setelah kita tidur, kita sejenak untuk istirahat, untuk tidur. Niatlah ketika tidur itu niatlah tidur yang baik. Pertama, niat tidur ini dengan niat istirahat. Yang kedua, niatlah yaitu niat untuk bisa melaksanakan sholat malam, atau niat untuk bisa bangun, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Apabila kita berniat yang baik, maka tidur kita adalah tidur ibadah, tidur yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tidur ibadah. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjur kita sholat malam walaupun hanya sebentar saja, yang lamanya seperti memerah susu pada kambing. Memerah susu pada kambing itu tidak lama. Begitu halnya dengan sholat malam. Yang penting kita bisa mengerjakan sholat malam sebentar saja, meskipun sebentar kita bisa laksanakan. Tidak usah lama-lama juga tidak apa-apa. Karena dengan sholat malam dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat malam badan kita menjadi sehat. Dengan sholat malam derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat malam hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sangat dianjurkan bagi kita semua, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk sholat tahajud, yaitu sholat di saat tengah malam atau sepertiga atau seperempat malam sebelum datangnya waktu fajar atau waktu subuh. Ini sangat dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena sholat malam ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tidak ada orang yang tahu, tetangga, saudara, famili, kerabat, orang lain tidak ada yang tahu.
semata-mata yang kita niatkan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan didasari ikhlas, betul-betul tulus hati yang tulus, hati yang ikhlas, karena tidak ada unsur pamer atau tidak unsur riya, karena termasuk langsung sholat yang berkaitan, ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa afdalu min sholatin nahari. Sholat malam itu lebih utama dari sholat siang, sholat pada waktu siang, yaitu sholat duha, sholat qabla duhur, sholat ba'da duhur, qabla asar, kemudian sholat asar. Semuanya itu masih kalah. Semuanya itu sholat sunat yang dilaksanakan di siang hari, itu sholat malam lebih utama daripada sholat sunat yang dilaksanakan di malam hari. Kalau sholat fardu ya paling utama memang sholat fardu. Setelah sholat fardu kemudian adalah sholat tahajud atau sholat malam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam afdalu sholatin ba'dal faridatu sholatul laili. Dengan dasar yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di malam hari. Sholat di malam hari itu maksudnya bukan ba'diyah qobliyah maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian qobliyah isya, kemudian ba'diyah isya, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat malam adalah sholat tahajud, sholat yang dilakukan setelah istirahat sejenak atau tidur sejenak, kemudian kita bangun tidur, kemudian melaksanakan sholat malam, namanya sholat tahajud. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, yaitu sholat tahajud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Wa minal mandubi aidan raqatat istikharati. Sebagian dari yang disunatkan ibadah sunat pada malam hari adalah sholat 2 rakaat, yaitu sholat istikharah, sholat minta petunjuk untuk minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat istikharah itu juga termasuk sholat yang disunatkan pada malam hari. Kita punya pilihan yang sulit, umpama pekerjaan atau masa depan, atau membeli sesuatu yang sulit, di mana dalam pikiran atau benak kita masih bimbang atau masih syak, masih ragu atau masih bimbang, maka jalan yang terbaik kita adalah melaksanakan sholat istikharah. Ketika mungkin umpama kita bekerja ada pilihan, yaitu pilihan buyer atau pilihan pembeli baru, kemudian kita istikharoi di situ ada kita mantap. Nah, itu berarti salah satu pilihan kemantapan dalam hati, itu adalah bagian dari jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, namanya sholat istikharah, yaitu sholat yang minta kebaikan, pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat istikharah ini didasarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima rawahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal qur'ani yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridati summa yakum Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyubi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa mashi wa akibati amri aw qala ajilu amri aw ajalahu aw ajilihi faqturhu li wa yassirhu li summa barik li fihi in kunta ta'lamu anna hadza syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajila amri aw ajalahu aw ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqtur li al khaira haitsu kana summa radini bihi qala wa yusamma hajatahu rawahu ashabus sunani illa musliman. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa, yaitu imam hadis yang jumlahnya ada kutubus sittah hadis 6, kecuali Imam Muslim, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, yaitu Jabir bin Abdullah, untuk melaksanakan sholat istikharah di dalam semua urusan. Sholat memilih petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala di semua urusan.
Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami, yaitu Jabir bin Abdillah, surat dari surat Al-Quran. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila salah satu di antara kamu bercita-cita dalam suatu urusan, maka hendaklah kamu melaksanakan sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian berdoalah kamu, hai Jabir bin Abdillah, ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang baik dengan ilmumu, atau dengan yaitu pengertianmu dan dengan ilmumu. Ya Allah, saya minta dimampukan oleh kamu dengan kodratmu, dengan kekuasaanmu. Ya, dan ya Allah, aku minta kepadamu dengan kanugerahmu yang sangat agung. Sesungguhnya kamu adalah zat yang mampu, dan aku adalah hambamu yang tidak mampu. Dan kamu adalah ya Allah zat yang mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan kamu ya Allah adalah yang mengetahui sesuatu yang gaib. Ya Allah, apabila kamu mengetahui bahwa urusan ini adalah baik bagiku di dalam agama dan kehidupan maisyahku atau tempat hidupku, dan yaitu akibat atau akhir dari urusanku, atau Rasulullah berkata, yaitu urusan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, maka kuasakanlah urusan itu kepadaku dan mudahkanlah urusan itu kepadaku, dan juga berikanlah keberkahan di dalam urusanku. Apabila kamu mengetahui bahwa apabila ini adalah sesuatu yang buruk di dalam agamaku dan kehidupan maisyahku atau tempat hidupku, dan juga akibat dari urusanku, atau Rasulullah bersabda, yaitu urusan yang sekarang dan yang akan datang, maka jauhkanlah perkara itu, dan kami juga berpaling dari perkara itu, dan mampukanlah kami atau berilah kami kemampuan kebaikan atau keberkahan sesuatu yang ada, berikanlah kamu keridhaan darimu. Kemudian seseorang menyebutkan hajatnya, umpama pilihan, anak punya anak mantu, umpama ada 2 pilihan atau 3 pilihan sulit atau tidak tahu mana yang terbaik, maka jalannya adalah istikharah. Kalau umpama ada pilihan, umpama mencari kerja, menentukan pekerjaan, di situ terjadi kebingungan atau sesuatu yang tidak tentu, maka pilihlah dengan jalan, yaitu sholat istikharah, minta petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan sesuatu, minta kebaikan. Istikharah itu artinya adalah minta kebaikan, dalam arti kita minta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia, bukan menurut orang lain. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, beberapa yaitu ulama hadis, yaitu Bukhari, kecuali Imam Muslim, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Jadi hadis 6 ashabus sunan, kecuali Imam Muslim, Bukhari, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Semua imam hadis kecuali Imam Muslim di situ menyatakan bahwa apabila kita semua ini menghendaki sesuatu urusan, di situ terjadi sesuatu yang membingungkan, maka mintalah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat istikharah, yaitu sholat minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu menjadi yang terbaik menurut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu qada'il hawaiji, ay hadihi sholatul qada'il hawaiji. Ini adalah bab tentang sholat qadil hajat atau terkabulkan hajatnya. Yundabu liman kanat salahu hajatun masyru'atun ayusolliya rok'ataini. Seseorang apabila mempunyai hajat, maka disunatkan ke hajat, kebutuhan hidup, apakah itu ingin mempunyai pekerjaan, atau ingin umpama jika bukan jodohnya, atau ingin dilancarkan urusannya, atau dilapangkan rezekinya, atau ingin hajat-hajatnya dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hajat akhirat, maka disunatkan
kita semua disunatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua melaksanakan sholat 2 rakaat. Kama warata fi qouli sallallahu alaihi wasallam, man kanat salahu indallahi hajatun au ila ahadin min bani adam falyatawadda wa yuhsin alwudu'a summal yusolli rakaataini summal yusni 'ala Allah taala wal yusolli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mempunyai hajat atau kebutuhan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atau kebutuhan kepada salah seorang dari anak Adam, maka hendaklah orang tersebut adalah melaksanakan wudhu, kemudian membaguskan wudhunya, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, 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 memuji kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, membaca tasbih, menjadi hamdalah, ya, memuji kepada Allah, dan juga wal yusolli ala nabi, dan juga hendaklah seseorang itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sumal yakul, kemudian ia berdoa atau berkata, la ilaha illallah al-halimul karim, tiada Tuhan selain Allah, zat yang halus dan yang mulia, sangat halus dan sangat mulia. Subhanallah rabbil arsyil azim, maha suci Allah yang menguasai aras yang sangat agung. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. As'aluka mujibati rahmatika, ya Allah saya minta yaitu dikabulkannya rahmat darimu, wa azaima maghfiratika, dan yaitu yang kami tuju adalah ampunanmu, wal ghanimata min kulli birrin, dan yaitu kelebihan setiap kebaikan atau kebaikan yang lebih atau kebaikan yang dapat dicapai, wassalamata min kulli ismin, dan selamat dari setiap dosa. La tada'li danban illa ghafartahu, janganlah kami tinggalkan suatu dosa kecuali hanyalah engkau mengampuninya. Wala hamman illa farajtahu, dan tidak kau tinggalkan suatu cita-cita kecuali engkau mudahkan. Wala hajatan hiya li ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin, dan tidak juga suatu hajat yang kecuali hanya engkau ridhoi, yang hajat itu engkau kabulkan, hai zat yang maha belas kasih kepada orang-orang hadat yang maha belas kasih kepada orang-orang yang memberi belas, kepada orang-orang yang punya belas kasih. Akhrajahu Tirmidzi min an Abdillah bin Abi Aufa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang sumbernya dari Abdullah bin Abi Aufa. Jadi kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang sumbernya dari Abdullah bin Abi Aufa, apabila kita punya hajat, kebutuhan, cita-cita, angan-angan, di situ hajat kita itu mau supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita melaksanakan sholat hajat, yaitu sholat yang tujuannya supaya kita semua ini, supaya dosa kita diampuni, diberi keselamatan, kemudian diberi keberkahan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa, kemudian cita-cita ham atau cita-cita atau angan-angan supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya sholat hajat, niatnya adalah usolli sunatan liqada'il khawaiji atau liqada'il hajati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau tadi sholat tahajud usolli sunatat tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul witri ay hada sholatul witri wa sighatul qunuti alwaridati fihi fi ghairihi minas sholawati. Ittafaqa salah satu minal aimati ala anna sholatul witri sunnatun. Imam 3 yaitu imam 3 itu sepakat bahwasanya sholat witir adalah sunat. Sholat witir adalah sholat penutup sholat malam. Wa qala al-Hanafiyatu innal witra wajibun. Menurut pengikut Imam Hanafi,
sholat witir adalah wajib. Kita umpama di Indonesia ini kebanyakan adalah mengikuti Imam Syafi'i, sholat witir adalah hukumnya adalah sunat. Mengikut Imam Syafi'i kita semua sholat witir adalah sunat. Artinya apabila kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala, apabila kita tinggal atau tidak kita laksanakan pun tidak mendapatkan dosa atau tidak terkena dosa. Waqad arafta annal wajiba indahum aqallu minal fardi, dan kamu mengetahui bahwasanya wajib menurut mereka yaitu menurut para imam, menurut para ulama atau para imam fikih, bahwasanya wajib itu lebih sedikit daripada fardu. Wa kama arafta anna tahqiqa indahum huwa anna tarkal wajibi la yujibu al uqubata al ukhrawiyata. Dan kamu mengetahui bahwasanya hakikatnya menurut para imam fikih bahwasanya meninggalkan wajib itu tidak mendatangkan siksa, tidak mendatangkan atau mewajibkan siksa di akhirat. Jadi meninggalkan wajib itu adalah mendatangkan siksa di akhirat. Kama yujibuha tarkul fardhu al-qat'i, seperti halnya diwajibkan seperti halnya diwajibkan tidak diwajibkan meninggalkan kefardunan secara qat'i. Wa inna ma yujibul khirmana min syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanyalah keharaman itu akan mendatangkan keharaman yang kita lakukan itu akan dibantu atau didatangkan pertolongan atau syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bidzalika uqubatan indal mu'minina alladziina yarjuna syafa'atan Mustafa. Jadi kalau orang-orang mukmin yang mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa bagi orang yang meninggalkan kewajiban itu dicukupkan di hadapan orang mukmin, adalah orang mukmin diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat witir adalah sholat yang sangat utama. Sholat penutup sholat malam, kalau bisa jangan kita tinggalkan sholat witir, walau hanya 1 rakaat. Sholat witir itu adalah jumlahnya itu adalah yang paling sedikit 1 rakaat, kemudian 3 rakaat, kemudian 5 rakaat, kemudian 7 rakaat, kemudian witir itu artinya ganjil, hitungannya adalah ganjil. Jadi kita melaksanakan 1 rakaat atau umpama 3 rakaat, 2 tahiyat. Tahiyat pertama boleh disambung umpama 2 tahiyat, kemudian salam, kemudian 1 tahiyat salam. Atau langsung kita sambung tiga rakaat, yaitu langsung seperti sholat maghrib 2 rakaat tahiyat awal, kemudian kita lanjutkan 1 rakaat yaitu tahiyat akhir juga boleh. Kemudian 5 rakaat juga seperti itu, umpama 5 rakaat berarti 2 rakaat salam 1 rakaat, atau boleh umpama 2 rakaat kemudian langsung 3 rakaat juga boleh. Begitu seterusnya 7 rakaat juga seperti itu, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat, kemudian 3 rakaat. Ya, begitu caranya. Dan seterusnya sampai 13 sampai 13 rakaat. Jadi sholat witir itu paling banyak adalah 13 rakaat. Kemudian qala asy-Syafi'iyatu qalu al-witru sunnatun muakkadatun. Pengikut Imam Syafi'i mereka mengatakan bahwa sholat witir adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat dianjurkan. Sunat muakkad ini adalah ibadah sunat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang selalu dikerjakan seperti sholat duha. Rasulullah selalu mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Maka menurut ulama mengatakan sholat yang paling utama adalah sholat duha adalah 8 rakaat. Kenapa? 8 rakaat yang paling utama karena 8 rakaat inilah yang memang sholat yang selalu dilanggengkan, diistiqomahkan atau selalu ditegakkan, dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini juga sholat witir ini kalau bisa kita tegakkan, kita langgengkan, kita abadikan, kita terus kita kerjakan.
karena dia sholat witir adalah termasuk sunat muakkad. Wa huwa aqidus sunani, ibadah sunat yang paling kuat, paling muakkad adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang paling muakkad atau paling kuat atau paling sunat yang paling muakkad, yang paling kuat adalah sholat witir. Wa aqalluhu rakaatun, paling sedikit adalah 1 rakaat. Usolli sunnatal witri, usolil witra rakaatan, usolil al witra rakaatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat witir 1 rakaat, karena Allah Ta'ala. Kalau sholat witir itu dilaksanakan langsung 3, niatnya begini: usolli sholatal witri, usolil witra salasa rakaatin, usolil witra salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat witir 3 rakaat menghadap kiblat untuk Allah Ta'ala atau karena Allah Ta'ala. Wa aksaru ihda asyrota, paling banyak adalah 11. Sholat witir paling banyak adalah 11. Kalau 11 adalah 2 rakaat, berarti 2 rakaat, 1 rakaat, atau boleh 2 rakaat langsung 3 rakaat, kemudian 2 rakaat 3 rakaat, dan seterusnya, atau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Umpama kita ini tidak mampu sampai 11 paling banyak, ya paling minimal paling rendah 1 atau 3 atau 5 atau 7, ini kita laksanakan dalam bentuk ganjil. Walau zada alal adadil madhkuri amidan aliman lam tan akid sholatuhu azzaidatu. Apabila seseorang itu menambah dari 11 rakaat dalam keadaan sengaja dan alim atau mengetahui, maka sholat yang tambahan dari 11 rakaat itu tidak jadi. Amma lau zada jahilan aw nasiyan fala tabtulu sholatuhu bal tan akidu naflan mutlaqan. Apabila seseorang melaksanakan sholat witir lebih dari 11 rakaat dalam keadaan bodoh atau tidak tahu atau lupa, maka sholatnya tidak batal dan menjadi sholat sunat mutlak. Wal iktisaru ala rakaatin khilaful aula. Seseorang yang hanya membatasi hanya 1 rakaat itu adalah menulayani keutamaan atau kurang utama. Khilaful aula itu kurang utama. Sholat witir 1 rakaat itu ya memang sunat, kita dapat kesunatan, tapi kurang utama. Wa yajuzu liman yusolli al witra aksara min ra'atin wahidatin ayyaf'alahu mausulan. Boleh kita semua orang yang melaksanakan sholat witir lebih banyak dari 1 rakaat dikerjakan secara sambung. Dikerjakan secara sambung. Berarti boleh langsung disambung. Bi antakuna rakaatul akhiratu mutasilan bima qablaha. Rakaat yang terakhir, gambarannya adalah rakaat yang terakhir itu sambung dengan sholat sebelumnya. Jadi umpama 2 rakaat kemudian disambung 2 rakaat salam, kemudian langsung disambung 1 rakaat salam. Atau umpama 2 rakaat kemudian tahiyat awal langsung diteruskan, yaitu niat 3 rakaat langsung, yaitu setelah qabliyah, setelah 2 rakaat tahiyat awal kemudian disambung dengan tahiyat akhir 1 rakaat. Au mafsulan, atau boleh dipisah, jadi 1 rakaat kemudian salam, kemudian 2 rakaat salam, boleh seperti itu, atau dipisah seperti itu, atau langsung mausul disambung 2 rakaat tahiyat awal kemudian 1 rakaat kemudian 1 rakaat. Bi antakuna kadalik, seperti halnya seperti itu. Falo sholat al witra khamsa rakaatin masalan jazalahu ayusolli rakaatain bi taslimatin. Umpama bila seseorang itu melaksanakan sholat witir 5 rakaat contohnya ya, maka boleh seseorang itu melaksanakan sholat 2 rakaat, melaksanakan sholat yaitu 2 rakaat dengan 1 salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat.
Suma yusoli asalasa tak pada bitaslimatin. Kemudian seseorang itu melaksanakan sholat 3 dengan setelah itu dengan yaitu 1 salam. Jadi umpama tadi gambarannya saat 2 rakaat kemudian tahiyat akhir, kemudian disambung dengan rakaat yang ketiga kemudian salam. Jadi salamnya hanya sekali. Jadi tiga rakaat itu boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam. Wajazalahu ayah sulah, boleh dipisah. Dipisah berarti 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam kemudian 1 kali salam. Bikhaisu yusolli ar-rakaat al-akhir munfasilatan amma qablaha. Jadi rakaat yang terakhir itu dipisah dengan rakaat sebelumnya. Sawaun sholama qabla rakaataini au arba'an. Yaitu boleh ia melaksanakan yaitu sebelumnya adalah 2 rakaat atau 4 rakaat langsung juga boleh. Jadi umpama 5 rakaat itu 4 rakaat langsung 4 rakaat sekali salam baru 1 rakaat juga boleh ya. Wala yajuzu lahu fi khalil wasli ayatiya bitasyadi aksara min marrataini. Di dalam keadaan menyambung rakaat itu tidak boleh seseorang melaksanakan tasyahud atau tahiyat yang lebih dari 2 kali. Tahiyat itu maksimal adalah 2 kali, 3 kali tidak boleh. Jadi umpama 5 rakaat ini adalah 2 rakaat ya, 5 rakaat ini adalah 2 rakaat kemudian disambung langsung 3 rakaat. Umpama 3 rakaat berarti 2 rakaat disambung langsung, tidak tahiyat akhir setelah tahiyat awal kemudian berdiri menuju rakaat ketiga kemudian tahiyat akhir salam. Ini 3 rakaat. Wal afdhalu ayusliyahu mafsulan. Yang paling utama adalah dipisah. Ayusliyahu mafsulan. Yang paling utama adalah dipisah. Dipisah maksudnya umpama sholat witir itu 3 rakaat, yang paling utama adalah 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Kemudian umpama mengerjakan 5 rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat. Itu yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena di situ ifsalul ibadati afdalu min ittisaliya. Memisah ibadah itu lebih utama daripada menyambung ibadah. Wa waktu ba'da sholatil isya'i. Waktunya sholat witir adalah setelah sholat isya. Walau jamaat takdimin ma'al maghribi wayantahi ila tulu'il fajri as-sadiqi. Meskipun dilaksanakan jamaat takdim bersama sholat maghrib dan wayantahi ila tulul fajri as-sadiq, sholat witir itu sampai waktunya adalah sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu terbitnya menjelang yaitu sholat subuh. Jadi umpama kalau kita mau tidur ini setelah ba'diyah isya ini, umpama kita lebih baik yaitu sholat witir jatuh di akhir atau menjelang tidur, atau umpama kita bangun tidur sholat tahajud kemudian sholat witir, itu malah lebih utama. Jadi apabila kita ini bisa memisah ibadah witir taruh di tengah malam atau menjelang tidur, maka itu lebih baik daripada menyambung ibadah. Apabila kita tidak yakin, tidak bisa optimis atau khawatir kita tidak bisa sholat witir, maka lebih baik setelah ba'diyah isya ini kemudian langsung disambung dengan sholat witir. Wa yusanu ta'khiruhu an awalil laili liman wasaka bil intibahi akhirahu. Bagi orang bagi orang yang optimis bisa bangun pada akhir malam, maka sholat witir ini lebih baik dikerjakan di akhir malam. Jadi umpama optimis bisa yakin pada tengah malam atau akhir malam itu bisa bangun, maka sholat witir itu lebih baik dikerjakan di akhir malam. Kama yusannu ta'khiruhu an sholatil laili bikhaisu yakhtimu bihi. Seperti halnya disunatkan mengakhirkan sholat malam ketika seperti halnya kesunatan mengakhirkan witir ketika
ketika bisa pada malam hari sebelum tidur ia bisa melaksanakan sholat witir. Jadi umpama kita mau tidur ini, kita belum yakin kalau nanti bisa bangun malam hari, maka sebelum tidur itu disunatkan yaitu kita melaksanakan sholat witir. Wa tusanu fihil jama'atu fi syahri Ramadhan. Salat witir itu adalah salat yang disunatkan secara berjamaah di bulan Ramadan. Wal kunutu fi raqatil akhirati minhu fi nisfi sani min dalika syahri. Juga witir itu juga disunatkan, kunut ya juga disunatkan ketika witir itu dilaksanakan kunut pada separuh pada pertengahan dari bulan Ramadan. Jadi pada pertengahan bulan Ramadan ini mulai tanggal malam 16 dan seterusnya, di saat sholat witir itu disunatkan untuk melaksanakan kunut. Kama yusanul kunutu ba'dal raf'i min ruku'i saniyati fi subhi kula yaumin. Seperti halnya kunut juga disunatkan setelah kita setelah kita bangun dari rakaat kedua, yaitu tadi setelah iktidal pada rakaat kedua sholat subuh. Dan setiap hari ini kita akan melaksanakan sholat subuh. Ketika iktidal, setelah selesai iktidal kita juga disunatkan untuk melaksanakan kunut. Wal kunutu kullu kalamin yastamilu ala sana'in wa du'ain. Doa kunut adalah setiap kalam yang mengandung memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yusanu ayyakuna mimma warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Tetapi sholat kunut ini disunatkan berdoanya adalah doa yang sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait dan seterusnya. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kami atau aku hidayah kepada orang yang Engkau beri hidayah. Wa afini fi man afait. Ya Allah, berikan aku keselamatan kepada orang seperti halnya Engkau memberi keselamatan kepada orang yang Engkau beri selamat. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, dan berikanlah ya Allah, kuasakanlah ya Allah kepadaku seperti halnya kepada orang yang Engkau kuasai. Wa barik li fi ma atait. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku sesuatu yang Engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Dan jagalah aku ya Allah sesuatu yang jelek dari apa yang Engkau putuskan atau Engkau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Karena Engkau adalah zat yang memutuskan atau memberi takdir, dan janganlah kami beri takdir yang buruk kepadaku. Wa innahu la yadillu mawalid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merendahkan kepada orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'izzu man atait. Dan juga tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan kepada orang yang Engkau janjikan kepadamu. Tabarak Rabbana wa ta'ala. Ya Allah, zat yang memberi berkah, Tuhan kami yang memberi berkah dan yang memberi kemuliaan. Falakal hamdu ala ma qadait. Hanya Engkau lah ya Allah, puji apa yang Engkau qadokkan atau putuskan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dan saya bertobat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga doa selamat oleh Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, nabi yang tidak membaca bisa membaca dan menulis, dan segenap sholawat juga segenap keluarga dan para sahabat Nabi. Wa yaqulu hadhihi ghata idza kana munfaridan. Ini apabila salat munfarid, salat sendirian. Allahumma hdini fi man hadait. Ini itu menunjukkan kami atau saya. Ini apabila salat munfarid. Wa yakhussu nafsahu bidu'ai
Fayakhusu nafsahu bidu'ai. Seseorang itu bisa mengkhususkan doa kepada dirinya sendiri. Allahumma hdini fiman hadait. Berarti untuk dirinya sendiri ini ketika sholat subuh ini secara sendirian atau munfarid. Kemudian ba'ayakula Allahumma hdini wa hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Ini itu menunjukkan saya, berarti sholatnya adalah munfarid. Ila akhiriyah, ila kalimat Rabbana fi qawli tabarak Rabbana, kecuali kalimat yang tidak boleh ni tapi harus na. Rabbana tabarak Rabbana wa ta'alait. Fa innahu la yaqulu fiya Rabbi, tidak boleh dibaca Rabbi, harus Rabbana. Jadi di situ tabarak Rabbana wa ta'alait, tidak boleh tabarak Rabbi, tidak boleh. Amal imamu fayaqulu bi sigatil jam'i. Seorang imam itu harus berdoa dengan sigat jama' atau banyak. Contohnya Allahumma hdina fiman hadait wa hadait wa afina fiman afait. Jadi kalau seorang imam berjamaah bersama dengan makmum ini bukan ni tapi pakai na. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Wa yusannu lil imami ayyajhara bil kunuti. Seorang imam itu disunatkan membaca keras dalam keadaan doa kunut. Jadi kalau umpama sholat subuh setelah rakaat kedua ini membaca doa kunut, ini seorang imam disunatkan jahar atau keras. Seperti halnya umpama ketika Ramadan sholat witir, setelah witir yang terakhir yaitu 1 rakaat itu juga dilaksanakan sholat kunut pada pertengahan Ramadan sampai akhir, itu juga imam disunatkan untuk jahar atau keras. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Pakainya pakai na. Nah itu adalah kami semua, dhamir nahnu yaitu kami semua. Karena yang berdoa itu tidak hanya imam tapi semua makmum yang ada itu juga berdoa semua, maka pakai na. Kemudian walau kanat sholatuhu qadaan, walaupun sholatnya adalah sholat qadha, sama tidak hanya sholat ada, sholat qadha pun juga begitu. Sholat qadha pun juga begitu. Disunatkan bagi imam untuk melaksanakan jahar atau keras. Wa yusannu lil munfaridi ayyusirra bihi. Bagi seorang yang sholat dengan sendirian maka disunatkan untuk sir atau tidak keras. Walau kanat sholatuhu adaan, meskipun sholatnya adalah sholat ada. Amal makmum fa innahu yu'minu ala du'ail imami. Adapun makmum, maka makmum itu adalah mengamini doanya imam. Wa idza tarakal musolli syai'an aminal qunuti yasjudu lahu. Apabila seorang yang sholat itu meninggalkan sesuatu, yaitu meninggalkan kunut, maka ia supaya sujud sahwi. Wa yusannu qada'ul witri idza fata waqtuhu. Kemudian seseorang itu disunatkan untuk mengqadha witir apabila sudah waktunya sudah habis. Umpama ini kita bangun sudah subuh, padahal kita sudah niat witir. Apakah disunatkan mengqadha witir ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat witir? Jawabannya adalah ya, disunatkan mengqadha witir. Di sini naskah redaksinya musannaf pengarangnya adalah wa yusannu qada'ul witri. Disunatkan bagi seorang yaitu qadha witir, mengqadhani witir karena mau dikerjakan tetapi ternyata sudah masuk waktu subuh, maka disunatkan untuk melaksanakan qadha witir. Wa qadha kullu naflin muaqqatin. Begitu juga setiap sholat sunat yang di waktu-waktu. Jadi umpama sholat tahajud ini kan sholat sunat yang memang tertentu, sudah ditentukan waktunya. Ketika kita sudah mau melaksanakan sholat tahajud, masuk waktu subuh kita belum tahajud, maka kita disunahkan untuk melakukan sholat tahajud. Begitu umpama sholat duha, sholat duha ini juga sama. Sholat duha kita umpama tidak bisa melaksanakan sholat duha, sudah keluarlah waktu duha yaitu masuk waktu dur, maka juga disunatkan untuk mengqadha sholat duha. Hada wa yusanu ayaqnuta lisyadaidi fi jami' awqatis sholati. Setiap waktu-waktu sholat juga disunatkan untuk melaksanakan doa kunut
karena ada sesuatu yang sangat berbahaya. Ada wabah penyakit, kemudian ada tsunami, ada banjir, gunung meletus, dan seterusnya. Segala sesuatu yang menjadi musibah, tantangan, rintangan yang besar. Maka kaum muslimin dan muslimat kita semua disunatkan untuk melaksanakan kunut setiap sholat. Nah, jadi sholat fardu kita sunatkan kunut, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Karena ada bahaya, penyakit, wabah, virus, kemudian bencana-bencana yang lain, kita disunatkan melaksanakan doa kunut. Wayajaru fi al-imamu wal munfaridu. Jadi kalau ada bencana, seorang imam dan juga makmum, yaitu juga disunatkan mengeraskan bacaan kunut. Ini dan khusus dalam hal yaitu ada bencana, doa kunut supaya dikeraskan. Imamnya mengeraskan dan juga makmumnya juga mengeraskan, mengamini dengan keras. Walau kanat sholatu siriyatan, meskipun sholat itu adalah sholat siriyah atau sholat yang tidak jahar, tidak dikeraskan, sholat duhur, sholat asar. Meskipun sholat duhur, sholat asar, maka imam ini kesunatan untuk dikeraskan, dan aminnya makmum juga kesunatan untuk dikeraskan karena ada bencana-bencana. Wal makmumu yu'aminu ala du'ail imami. Makmum mengamini doanya imam. Wa idza fata minhu syai'un la yasjudu lahu. Apabila hal tersebut itu sudah habis waktunya, maka tidak melaksanakan sujud sahwi. Maka dengan demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat besarlah yaitu kita semua merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sunat. Ibadah sunat adalah ibadat untuk menyempurnakan ibadah fardu. Maka apabila kita dekat kepada Allah, Allah pun dekat kepada kita. Apabila kita jauh kepada Allah, maka Allah pun jauh kepada kita. Maka dekatlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beberapa sholat sunat yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat tahajud pada malam hari, sholat istikharah pada malam hari, sholat witir pada malam hari, sholat yang punya nilai plus yang sangat agung, sangat luar biasa. Doa-doa kita diampuni oleh Allah, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya sholat tahajud, sholat kemudian sholat istikharah dan sholat witir. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan selalu kita berusaha untuk bertahan untuk bisa melaksanakan sholat sunat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.